Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia Ramadan. Melengkapi puasa kita. Masya Allah ya. Dan tentu saja bersama guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al Ustadz Yusuf Mansur. Masya Allah. Aku tuh kalau manggil nama guru langsung semangat kebawaannya. Sehat, Sehat, amin. seneng, Amin. six pack. Amin, Masya Allah. Aduh, lumayan turun. Turun, iya kelihatan guru udah mulai agak kecilan ini. Dan mungkin sudah terlihat di layar kaca pemirsa di rumah ya, bahwa saat ini kita ada bintang tamu kita, nanti kita akan sapa lebih jauh lagi. Namun Ali ingin sapa dulu yang ada di studio, biar nggak pada lowbat nih, Masya Allah. Dan Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya. Dari majelis taklim mana nih? Kami dari Majelis Taklim Al Mujahidin Kecamatan Cikarang Utara, Bekasi. Makasih. Baik, Masya Allah pemirsa di rumah nggak boleh kalah semangatnya sama pemirsa yang ada di studio ya. Baik, tema kita pada kesempatan kali ini adalah malam turunnya hari ini ya, di hari ke-16 ini. Dan nanti akan hadir juga bersama kita guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al Ustadz Munawir Ngacir, dan nanti akan ngaji bersama Ustadz yang baik guru. Ini alhamdulillah kita kedatangan tamu di awal segmen kita ini luar biasa. Insya Allah beliau akan memotivasi kita. Akang Ihsan maunya dipanggilnya katanya gitu ya. Akang Ihsan sehat. Alhamdulillah, Kang Ali. Baik, ini sedikit spoiler, mungkin Akang Ihsan di sini artinya garment ya. Iya, saya kebetulan Bisnis di garment. Garmen. Garment. Nah, baik perjalanannya dong. Akhirnya bisa memotivasi kita semua di rumah sehingga pada saat punya bisnis nggak patah arang gitu, silakan. Baik, terima kasih Bang Ali, terima kasih Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Perjalanan hidup manusia selalu tidak pernah luput dari ujian. Setiap manusia itu perjalanan hidupnya berbeda-beda. Saya usia kelas 4 SD sudah berjualan permen kebetulan. Di SMP jualan stiker, kaos, di sela-sela libur kalau dulu kayak gini nih bulan Ramadan saya kernetin angkot bis. Karena kebetulan ibu saya petani, papa saya juga hanya usaha biasa saja. Lepas itu kuliah dapat di swasta, alhamdulillah dapat beasiswa. Selama kuliah juga punya usaha kecil-kecilan plus dengan siaran di radio. Setelah lulus jauh ke Papua sana tugas. Di Papua mengalami banyak hal ya, terlebih saya banyak belajar dari guru saya nih. Walaupun tidak pernah diajarin langsung tapi melalui kaset waktu itu. Subhanallah. The Miracle of Giving. Apa judulnya? The Miracle of Giving, The Miracle of sedekah, Giving. kun fayakun. Saya banyak belajar bahwa dalam hidup itu khairun nas anfa'uhum linnas, harus banyak berbagi, memberikan manfaat. Duduk di sini seperti ini, seperti ketiban duren sebenarnya gitu ya, diundang, terima kasih banyak. Karena tidak pernah mimpi untuk masuk TV, menceritakan ini mudah-mudahan jadi inspirasi. Hidup saya jatuh bangun, pernah ditipu 1,8 miliar. Allahu Akbar. Dan pernah merasakan, mungkin teman-teman pemirsa di rumah gitu Pak Kiai, belum pernah, ya banyak ya yang merasakan seperti saya. Tapi ngerasain ngelihat anak tidak ada susu, kita kasih teh manis pengganti susu, terus kami orang tuanya makan hanya nasi dan garam. Ya Allah. Dan itu orang tua nggak ada yang tahu, karena kebetulan orang tua saya sudah wafat, hanya tinggal mertua nggak ada yang tahu, hanya kita pendam sendiri. Perjalanan itu pun terus. Hanya satu sebenarnya yang ingin saya motivasi ke sahabat-sahabat di seluruh tanah air, sedekah itu harus istiqomah, jangan kayak saya. Saya ini baru sekarang istiqomah. Jadi yang namanya keistiqomahan itu harus terus dipupuk, apalagi bersedekah luar biasa. Kalau kata Pak Kiai, bala itu dibalap dengan sedekah. Kalau ingin rezeki, ingin kaya, balap dengan sedekah. Saya lakukan itu. Ketika saya jatuh tidak punya apa-apa, apa yang kita kasihin ke orang? Baju, motor. Nah, motor ini terinspirasi dari Pak Kiai juga, karena waktu itu saya mendengar dari salah satu program TV bahwa ada orang jamaah bawa mobilnya disedekahin ke pondok beliau. Saya ikutin itu, tapi motor, masih cicilan. Ya Allah. Pulangnya jalan kaki. Masya Allah. Allah. Jatuh bangun dari usaha, tapi nggak pernah menyerah.
Walaupun ditipu 1,8 dan sekarang masih berhutang walaupun tinggal sedikit. Tapi saya beralih ke dunia pekerjaan. Walaupun cuma satu celah kata Rasulullah. Dari 10 itu cuma satu kan kerja gitu. Sisanya adalah usaha. Tapi saya coba. Sampai hari ini saya berlabuh di perusahaan busana muslim. Alhamdulillah sebagai bisnis operator. Tapi saya syukuri. Dan itu masih saya lakukan untuk bersedekah, berbagi. Dengan apa? Ya dengan gaji yang kita dapatkan, dengan memberikan busana muslim untuk mereka-mereka yang membutuhkan, dan tentunya agar keberkahan itu bisa muncul tidak hanya di usaha tetapi untuk karyawannya juga. Nah ini salah satunya. Ini apa ini? Ini kebetulan saya ada bursa itu bangun dan renovasi masjid. Oh. Dan Akan renovasi masjid. ya, dan sudah 5 masjid, Kiai. 5 masjid. 5 masjid. Saya nggak punya uang, tapi saya kontak-kontak teman Iya, saya iya, punya uang, alhamdulillah jadi masjid. Allah. Terus juga kalau satu lagi, saya kebetulan punya anak asuh, anak yatim piatu dari jalur Gaza, Palestina. Palestina. Namanya Mena dan Yusuf. Aneh dong. Yusuf. Yang cowoknya Yusuf, sekarang udah SD. Kami SD. support dari usia kedua anak ini usia 5 tahun. Sampai dengan hari ini. Anak Dan bisa yatimnya live. udah internasional ya. Bukan cuman di Indonesia ya. Iya. Luar biasa. Dan jawabannya luar biasa Kiai. Apa yang Kiai sampaikan melalui dakwah itu betul-betul dijawab. Terakhir kemarin Kiai, di saat detik-detik saya berada di UGD, istri saya sudah berdiri, anak saya yang paling besar sudah berdiri, kondisi saya sudah tidak sadar. Ya, alhamdulillah saya dalam hati masih ingat, ya Allah kalau memang ada kebaikan yang pernah saya berikan kepada siapapun, izinkan saya diberikan kesempatan untuk hidup. Saya masih punya anak usia 4 bulan. Alhamdulillah saya bisa duduk di sini walaupun turun 14 kilo. Ya sakitnya luar biasa. Sedekah itu bekerja ya. Alhamdulillah. Iya. Dan tidak hanya di akhir, di dunia udah dirasain. Dan turun 14 kilo. Turun 14 kilo. Oh susah itu diet. Allahu Akbar. Inilah Tapi seru pemirsa ya. Allah. Bener, makanya pemirsa jangan khawatir, jangan putus asa. Motivasin terus diri sendiri bahwa Kang Ihsan bisa, pemirsa pasti bisa juga. Karena Tuhannya sama, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah ya. Jadi kalau sedekah harus istiqomah. Betul. Sehingga akhirnya bisa dirasakan kehebatan dari sedekah tersebut ya. Masya Allah, aduh perjalanannya luar biasa ya. Jatuh bangun tetap dikunci dengan sedekah. Dan baik, Masya Allah sesaat lagi kita akan bertemu dengan guru kita Al-Ustadz Munawir Ngacir. Tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia Ramadan melengkapi puasa kita.